Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di mata kuliah TI Dakwah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang era Big Data, komputasi awan, dan komputasi masa depan. Sebelumnya, gimana kabar kalian? Pada sehat ya mestinya ya. Oke. Mata kuliah ini atau materi ini adalah materi yang cukup menarik ya. Kita bicara tentang teknologi terkini dari perkembangan yang ada, yaitu terkait dengan teknologi komunikasi ya. Oke. Nah, kita lihat dulu sebagai intro ya, bahwa kita lihat setiap hari selama 24 jam kita tidak bisa lepas dari yang namanya media sosial, kita tidak bisa lepas dari yang namanya koneksi internet, kita tidak bisa lepas dari yang namanya gadget gitu ya. Nah, bagaimana sih fakta teknologi informasi terkini ya, bagaimana apa yang terjadi dalam 1 menit di dunia ini terkait dengan teknologi informasi ya. Misalnya ya, kalian bisa lihat, saya kira diagram yang ada di diagram lingkaran ini yang memuat berbagai macam merek-merek teknologi informasi itu ya, merek-merek media sosial atau yang lainnya yang sangat terkenal. Misalnya di sana ada Facebook, di mana di dalam 1 menit yaitu ya, atau 60 detik itu di tahun 2018 ada 973.000 orang yang login secara bersamaan dalam 1 menit itu ya. Nah, kemudian di tahun 2019, nah kamu bisa cek di sana berapa, yaitu sudah mencapai 1 juta login per menit itu ya. Jadi ada 1 juta login per menit. Nah, bisa dibayangkan tentunya itu adalah data yang sangat besar. Selanjutnya, misalnya di sana kita lihat di YouTube di tahun 18 di sana ada 4,3 juta video yang ditonton selama 1 menit. Dalam rentang waktu 1 menit kita bisa bayangkan di sana ada 4,3 juta judul video gitu ya. Belum lagi Instagram gitu ya, orang scroll Instagram di dalam 1 menit ya di seluruh dunia kalau diakumulasi itu di tahun 2019 ada 347.222. Nah, termasuk misalnya kalian ya, itu masuk ke dalam hitungan. Lalu di sana ada Twitter, ada Tinder, ada email ya, email yang terkirim dalam 1 menit itu ya, itu kurang lebih ada 188 juta email itu ya selama 1 menit. Belum lagi ada video yang dilihat di Twitch, kemudian ada streaming musik gitu ya, Spotify dan teman-teman, lalu ada Givi ya, lalu ada medsos WA, Telegram gitu ya, lalu ada Snap, lalu ada orang belanja di dalam 1 menit itu menghabiskan berapa juta. Nah, kalian bisa lihat di situ di dalam 1 menit transaksi yang terjadi di seluruh dunia itu adalah sebesar 996.956 dolar itu ya, sangat besar sekali itu dalam 1 menit. Nah, kalau diakumulasikan 1 hari berapa? Jutaan dolar itu ya. Belum lagi Netflix ya, Netflix di sana di dalam 1 menit itu tayang 694,444 jam itu ya. Nah, kemudian orang ngetik kata kunci di Google dalam 1 menit itu ada berapa kali, ada berapa orang di seluruh dunia, yaitu ada 3,8 juta dalam 1 menit. Bayangkan ketika itu terjadi dalam 1 hari. Nah, begitu sibuknya, begitu banyaknya, begitu besarnya data yang kemudian di-create, data yang kemudian dibuat oleh manusia, termasuk saya, termasuk kalian yang mungkin sambil kuliah sekarang ini kemudian sambil membuka media sosial, sambil membuka YouTube, sambil membuka email dan sebagainya dan seterusnya, itu adalah masuk ke dalam hitungan di lingkaran yang
penuh warna ini. Nah, itulah fakta internet gitu ya. Fakta internet dalam 1 menit gitu ya. Itu tahun 2019. Nah, tahun 2020 tentunya sudah naik lagi. Dengan fakta seperti itu apa? Sehingga muncul istilah yang namanya big data. Apa itu big data? Ya, istilah big data itu adalah mengacu pada data yang sangat besar, cepat atau kompleks ya, sehingga sulit atau tidak mungkin untuk diproses menggunakan metode tradisional itu ya. Kenapa? Karena datanya sangat besar. Seberapa besar? Kamu bayangkan saja itu. Pencarian yang terjadi di YouTube dalam 1 menit ada berapa? 3,8 juta. Nah, kalau 1 hari 24 jam ada berapa? Nah, tentunya data yang bejibun yang luar biasa besar itu menyimpan potensi informasi itu sangat berharga. Nah, itu seperti itu. Nah, ibaratnya data yang sangat besar ini ya, data yang sangat besar ini adalah ibaratnya gunung yang semakin hari semakin membesar. Nah, kalau ada namanya tambang gitu ya, ada namanya tambang emas, tambang perak, tambang pasir, tambang segala macam tambang itu ya. Nah, itu adalah apa? Menggali dari gundukan gunung ya, yang kemudian di sana didapatkan sebongkah emas, sebongkah berlian itu ya. Nah, sama di sana ditumpukan data itu ya, ditumpukan data yang sangat banyak. Nah, di sana itu pasti terdapat bongkahan berlian yang berupa informasi yang sangat berharga yang bisa dimanfaatkan oleh siapa? Oleh para yang punya itu ya, oleh yang punya data itu siapa ya. Jadi sekarang itu yang punya kuasa itu siapa? Yang punya kuasa di dunia adalah orang yang memiliki kuasa terhadap informasi, orang yang mempunyai kuasa terhadap data. Kalau zaman dulu orang yang berkuasa itu adalah orang yang memiliki sawah yang luas, orang yang memiliki pabrik, orang yang memiliki uang. Nah, tapi sekarang siapa yang berkuasa adalah orang yang memiliki informasi. Nah, misalnya orang yang memiliki data, orang yang memiliki informasi. Kita lihat Gojek. Gojek itu punya apa? Apakah Gojek punya motor? Apakah Gojek punya mobil? Tidak. Yang mereka punya apa? Data. Data apa? Data konsumen dan juga data para driver, dan juga didukung dengan peta Google Map. Nah, itu seperti itu ibaratnya ya, big data. Nah, big data adalah istilah ya untuk kumpulan data yang sangat besar dan kompleks sehingga sulit untuk diproses menggunakan alat pengelolaan basis data aplikasi pemrosesan data tradisional. Tantangannya meliputi penangkapan, kurasi, penyimpanan, pencarian, berbagi, transfer, analisis, dan juga visualisasi. Ada banyak celah di pembahasan tentang big data ini. Big data adalah aset informasi bervolume tinggi, berkecepatan tinggi, atau beraneka ragam yang memerlukan bentuk pemrosesan baru untuk memungkinkan pengambilan keputusan yang ditingkatkan, penemuan wawasan, dan juga optimalisasi proses. Nah, ini adalah menurut Gartner tahun 2012. Ukurannya sangat besar. Seberapa besar? Itu tadi yang ada di lingkaran bisa kita perhatikan. Nah, karakteristik data atau karakteristik big data di sana itu mulai muncul. Karakteristik data itu ada 3 gitu ya, yang muncul mulai istilah ini mulai muncul di tahun 2000-an gitu ya, ketika analis industri itu mengartikulasi definisi big data yang sekarang itu menjadi mainstream. Apa karakteristiknya? Yaitu ada 3. Yang pertama ada volume, yang kedua ada velocity, yang ketiga ada variety. Apa itu volume? Dikatakan big data ketika di sana itu ukurannya sangat besar, terabyte, petabyte, yottabyte, zettabyte. Nah, itu nanti kalian bisa lihat di sana ukurannya sangat besar, di atasnya giga gitu ya. Nah, kalau 1 tera itu 1000 giga ya. Nah, kalau peta itu 1000 tera maksud saya. Nah, itu ya, ukurannya sangat besar. Record. Nah, recordnya ini juga berisi sangat banyak gitu ya. Nah, contoh record ini seperti apa? Tadi itu dikatakan di sana bahwa di Google itu
pencariannya di dalam 1 menit saja orang yang menggunakan Google itu ada 3,8 juta pencarian ya, 3,8 juta pencarian. Nah itu dalam 1 menit berarti tercipta rekor sebanyak 3 jutaan itu ya, 3 juta baris itu ya. Kemudian di sana juga volume terkait dengan transaksi data yaitu transaksi data itu contohnya adalah misalnya yang ada di Google atau yang ada di Facebook, orang login dalam 1 menit ada 1 juta ya. Nah berarti transaksi itu maksudnya apa? Transaksi di sini tidak identik dengan keuangan, tapi adalah misalnya orang login, masukkan username, masukkan password. Nah itu adalah sedang bertransaksi. Ketika username betul, ketika passwordnya betul, maka bisa masuk. Kalau tidak, maka nanti akan ditolak. Nah, muncul pesan. Nah itulah yang namanya transaksi elektronik itu ya, transaksi data. Yang berikutnya adalah tabel dan berupa tabel dan file itu ya. Jadi volume yang besar itu berupa tabel dan file. Itu yang pertama. Jadi big data itu adalah identik dengan volume yang sangat besar. Yang kedua itu adalah velocity. Apa itu velocity ya? Velocity itu adalah data yang berkecepatan tinggi. Itu ya, proses pengumpulannya itu cepat. Itu ya. Yang pertama itu adalah batch atau intermittent peeling ya. Jadi di sana itu prosesnya itu sangat cepat, batch itu ya. Nah di dalam tadi dikatakan di sana 1 menit ada berapa kali transaksi gitu ya. Near real time atau bahkan real time dan juga continuously streaming data. Nah kita bisa lihat di sana misalnya CCTV itu sekarang itu bisa kita akses secara online gitu ya, continuously streaming data. Nah video-video, televisi sekarang semuanya itu ada streaming, termasuk radio ya, radio juga streaming ya, tayangan apapun, liga itu ya, liga Inggris, liga tayangan sepak bola itu ya, tayangan F1, tayangan MotoGP. Nah itu yang terkenal semuanya sekarang streaming. Jangankan yang terkenal gitu ya, youtuber newbie, youtuber baru yang unyu gitu ya, itu pun mereka pada streaming, walaupun yang nonton paling hanya selusin, 2 lusin, 3 lusin itu ya, tidak mencapai 100. Tapi nggak masalah, pede saja mereka lakukan streaming setiap hari. Belum lagi pembelajaran yang juga dilakukan secara streaming, continuous streaming data sangat besar, dan itu semuanya tersimpan itu ya. Jadi tidak menguap begitu saja di servernya sana, itu misalnya pakai Zoom, misalnya pakai Google Meet, itu tersimpan, jangan salah itu ya. Nah kemudian yang ketiga itu adalah variety. Nah variety ini apa? Big data, karakteristik yang ketiga adalah datanya sangat bervariasi. Variasi di sini bagaimana? Yaitu ada data yang terstruktur, ada data yang tidak terstruktur, ada data yang semi terstruktur gitu ya. Kalau data yang terstruktur apa? Yaitu misalnya adalah data login, kemudian data toko, kemudian data barang gitu ya. Kita beli di Tokopedia, kita beli di Amazon dan seterusnya ya, yang kemudian di sana itu semuanya sudah tersimpan rapi di dalam bentuk tabel ataupun file, kaitannya dengan yang volume tadi yang pertama. Nah data yang tak terstruktur apa misalnya? Yaitu berupa data teks, yaitu update status di medsos ya milik kalian. Itu adalah data juga yang kemudian itu bisa kita panen, kita bisa kumpulkan, kemudian kita bisa lakukan analisis gitu ya. Nah data-data video ya, kemudian ada data macam-macam yang lain ya. Nah kemudian ada SNS data, ada log ya, data log misalnya apa? Ketika misalnya kalian login, ketika kalian itu melakukan aktivitas apapun, aktivitas yang kalian lakukan di komputer ya, di internet, itu semuanya terekam. Nah semuanya terekam, itu istilahnya adalah log. Kalian login jam berapa, menit ke berapa, detik ke berapa, itu semuanya terekam dengan jelas, menggunakan apa, di komputer mana, alamatnya mana, dan seterusnya dan sebagainya, itu terekam. Maka ketika di sana itu ada cyber forensik gitu ya, nah itu akan menjadi sangat bisa untuk dipertanggungjawabkan
hasil dari forensik misalnya yang dilakukan oleh polisi. Kenapa? Karena data-data aktivitas itu ya, aktivitas di internet ya, aktivitas di komputer itu semuanya bisa terekam dan memang secara otomatis terekam gitu. Yang berikutnya ada data teks, ada data image, dan juga ada media-media yang lain. Nah, ini adalah karakteristik dari yang namanya big data. Ukurannya sangat besar, kemudian kecepatannya sangat tinggi, kemudian dari sumber data yang bervariasi. Nah, itu ya. Kemudian semakin berkembang ke sini. Nah, itu ada tambahan lagi V yang keempat. Apa? Yaitu veracity ya. Veracity itu apa? Yaitu data yang tidak bisa diprediksi, uncertainty of data gitu ya. Jadi data itu misalnya ini sekarang yang sedang ramai itu adalah demo-demo terkait dengan Omnibus Law gitu ya. Nah, itu tiba-tiba menjadi trending gitu ya, tiba-tiba menjadi di internet itu menjadi trending. Nah, itulah hal-hal yang kemudian tak terduga gitu ya. Nah, jadi misalnya salah satu contohnya di sana, don't trust the information they use to make decision. Jadi jangan terlalu percaya kepada seseorang misalnya itu di dalam satu grup manajer yang kemudian kalau orangnya, keputusan diambil oleh orang itu adalah terlalu bias. Nah, dengan veracity ya, salah satu ciri veracity ini adalah nanti bisa diandalkan gitu ya, big data ini. Kemudian yang selanjutnya tambahan lagi yang kelima ya, selain ada volume, ada variety, ada velocity, ada veracity, dan yang kelima ini muncul lagi yang baru adalah value ya, yaitu having access to big data ya, is well ya. Jadi kita bisa memiliki banyak data, kita bisa mengakses data yang berukuran besar atau big data itu oke, bagus, tapi itu nanti tidak akan berguna ketika data yang kita kumpulkan itu, data yang kita miliki itu tidak bisa mendatangkan nilai, tidak bisa menghasilkan dolar, tidak bisa menghasilkan keuntungan. Itulah 5 dari yang namanya karakteristik big data itu ya. Ada volume, ada variety, ada veracity, ada velocity, lalu ada value. Berikutnya, dampak big data apa sih ketika kemudian sekarang tren itu ya. Yang pertama, dengan adanya big data itu bisa mengurangi ongkos gitu ya, cost reduction. Jadi bisa mengurangi ongkos apa? Ongkos untuk melakukan suatu penelitian misalnya, ongkos untuk melakukan satu tugas misalnya, yang mana ketika misalnya dilakukan secara manual itu akan memakan waktu yang lama, tapi dengan big data itu nanti akan bisa dilakukan dengan sangat cepat. Apa sih contohnya? Profiling audience misalnya, kalau terkait dengan kedakwahan itu ya, profiling audience dakwah misalnya, audience dakwah gitu ya. Nah, kalau kita lakukan secara manual itu ya, di dunia nyata itu akan perlu waktu yang lama dan ongkos yang besar. Tapi dengan profiling yang kita lakukan di media sosial, kita lakukan secara digital, apalagi menggunakan perusahaan-perusahaan yang big data itu ya, berkiprah di bidang big data, itu akan bisa dilakukan dengan cepat, hasilnya akurat. Itu cost reduction itu ya. Jadi bisa mengurangi ongkos atau biaya suatu proses. Berikutnya, dengan big data analytic atau analisis big data itu muncul produk-produk dan layanan baru. Seperti apa? Nanti kita lihat di slide selanjutnya atau pertemuan selanjutnya ya. Ada banyak produk-produk atau layanan baru ya. Apa misalnya? Salah satu contohnya untuk produk atau layanan baru itu adalah yang namanya data science itu ya. Data science, jadi perusahaan yang di sana itu mengolah data yang kemudian itu kita tawarkan kepada audiens, kita tawarkan kepada masyarakat, yang kemudian masyarakat kalau yang tertarik dan sesuai dengan bidang bisnisnya, maka dia bisa manfaatkan itu ya, new product and services. Nah, kemudian yang selanjutnya apa? Yaitu dengan adanya big data analytic itu bisa lebih cepat
dan juga lebih baik di dalam proses pengambilan keputusan. Nah, itu seperti itu. Ada 3 dampak big data ya, dampak positif. Oke, dampak big data pada berbagai aspek. Misalnya ini hanya beberapa contoh saja ya. Kita lihat misalnya kita bahas salah satunya adalah sport prediction. Jadi ada cerita di sana tahun 2012 itu sudah mulai booming yang namanya big data. Jadi data yang dikumpulkan oleh Amerika itu sudah sangat banyak ya, terkait dengan event-event olahraga, terkait dengan tokoh-tokoh olahraga, terkait dengan pemain-pemain, atlet-atlet olahraga itu ya. Nah, dia punya semuanya. Nah, kemudian dia apakan? Dia gunakan untuk melakukan prediksi pendapatan medali ya, kemenangan medali emas gitu ya, dimana setelah dilakukan diolah gitu ya melalui big data, dilakukanlah prediksi itu mendapatkan 108 medali ya, yang kemudian ketika Olimpiade berlangsung, nah ternyata tidak meleset terlalu jauh ya, dari 108 prediksi kemudian didapatkan 104, sehingga hanya meleset 4 saja. Nah, bisa seakurat itu ya. Nah, ini bisa mencapai 90-an persen hasil prediksinya, tingkat keyakinannya itu bisa mencapai 90%. Nah, itu seperti itu ya, sport prediction. Seperti apa? Ya, ini yang mempelajari ya tentunya anak-anak di Fakultas TI itu ya, sistem komputer dan sebagainya. Nah, bagaimana kok bisa memprediksi seakurat itu? Ya, menggunakan data yang sangat besar. Nah, data yang diolah apa? Ya, dari berita koran, dari cuitan di media sosial, dari tayangan-tayangan yang ada di YouTube, termasuk dari video-video yang kemudian direkam saat pertandingan berlangsung, dan seterusnya dan sebagainya, yang saya kira saya juga ada hal yang kemudian tidak saya ketahui terkait dengan spot prediction yang dilakukan oleh Amerika pada tahun 2012 itu, tapi kurang lebih gambaran umumnya begitu. Tuh ya. Yang selanjutnya itu adalah sheer commute, yaitu big data ini bisa streamline traffic, jadi bisa bisa memantau keadaan lalu lintas, streamline traffic, memantau itu ya, dengan adanya CCTV yang kemudian ditaruh di pinggir-pinggir jalan, di pintu masuk tol, di perempatan lampu Bangjo gitu ya, sehingga di sana itu bisa diketahui gitu ya, dengan berbagai teknik data mining gitu ya, big data yang ada di sana kemudian bisa dilakukan prediksi ya, dan juga bisa yang pertama itu belum prediksi tapi bisa memberikan informasi mengenai daerah mana yang kemudian macet, daerah mana yang nanti akan berpotensi macet, daerah mana yang kemudian di sana ada gangguan lalu lintas, misalnya ada kecelakaan gitu ya, di mana yang kemudian di sana ada gangguan, misalnya ada bencana alam. Nah, di sana itu bisa dilakukan dengan mudah dengan adanya big data, yang mana dari berbagai sumber CCTV itu kemudian diolah. CCTV nggak cuma 10-20, tapi di sana ada ratusan atau mungkin bisa sampai ribuan CCTV gitu ya, yang sekarang online di seluruh Indonesia ya, yang itu nanti bisa kita olah. Nah, itu seperti itu, sheer commute. Nah, kemudian yang berikutnya ada di aspek smartphone, kemudian di personalized advertising ya. Contohnya di personalized advertising, big data is used to recommend purchase and personalize ads more relevant. Nah, jadi di sini big data ini diolah atau big data ini diproses untuk bagaimana mengoptimalkan proses iklan yang nanti akan muncul di layar monitor komputer kita gitu ya. Kalian mungkin tidak sadar bahwa misalnya ketika kalian itu mengunjungi satu berita itu ya, mengunjungi satu situs berita, kemudian di sana itu ada iklan, itu kan kemudian mungkin Anda akses, Anda klik gitu ya. Nah, kemudian karena penasaran kemudian diklik. Nah, kemudian di lain hari, di lain waktu itu iklan-iklan yang mirip biasanya akan muncul, biasanya akan masuk. Nah, itu adalah yang bekerja big data itu ya. Nah, sekarang yang lagi trending apa misalnya ya, terkait dengan
masker misalnya terkait dengan COVID, maka hal-hal yang muncul itu adalah terkait dengan COVID. Misalnya olahraga nanti yang terkait dengan COVID, misalnya ekonomi nanti yang terkait dengan COVID, misalnya handicraft nanti yang terkait juga dengan COVID, kemudian pendidikan nanti yang juga yang terkait dengan COVID. Nah, hal-hal yang apa yang sekarang sedang trending, nah kemudian itu dimanfaatkan dengan personalized advertising. Misalnya sepeda yang ramah COVID, misalnya topi ramah COVID dan sebagainya dan seterusnya. Nanti ada banyak sekali kemungkinan-kemungkinan yang muncul di hadapan kita, sangat spesifik. Nah, kita misalnya sering mengunjungi website-website yang isinya itu adalah tentang hobi tanaman, itu ya, artikel tentang tanaman, maka yang muncul iklan-iklannya itu adalah ya iklan-iklan tentang tanaman, tentang pupuk, tentang media tanam, tentang produk-produk yang terkait dengan tanaman. Biasanya seperti itu. Kalau kalian perhatikan pasti begitu, ya enggak? Nah, silakan bisa nanti didiskusikan di kolom komentar, gitu ya. Dan berikutnya itu adalah tadi yang kita maksud dengan big data, jadi potensinya sangat-sangat potensial ya. Selanjutnya kita bahas tentang komputasi awan. Apa sih komputasi awan? Itu ya. Nah, cloud computing. Cloud itu awan, computing itu komputasi. Kita lihat, komputasi awan itu adalah gabungan pemanfaatan teknologi komputer dan pengembangan yang berbasis internet. Nah, awan itu adalah metafora dari internet, karena biasanya orang-orang IT itu di dalam menggambarkan internet itu adalah menggunakan awan. Nah, ini contohnya ya, misalnya yang ada di sebelah kanan ini ya. Nah, semua aplikasi, kemudian database, cloud server, kemudian penyimpanan, termasuk gadget. Nah, ini kan semuanya terhubung dengan internet. Kita misalnya di sana menggunakan gadget. Nah, gadget kemudian kita menyimpan file di Google Drive. Nah, kita kan klik di gadget kita, kemudian klik tombol save atau upload yang kemudian nanti akan tersimpan ke public cloud. Nah, misalnya apa, punyanya Google Drive. Nah, ini kan adanya di awan. Itu ya. Nah, itu seperti itu. Nah, contoh dari berbagai macam koneksi ya, cloud computing ya. Nah, kemudian layanan komputasi awan itu secara umum ada 3. Yang pertama ada software as service, kemudian ada platform as service, kemudian ada infrastructure. Nah, kalau software itu biasanya segmen pasarnya adalah end user, langsung pada user akhir atau pengguna akhir. Siapa misalnya ya kita ini, kita pengguna cloud apa? Misalnya adalah Google Drive, Gmail itu ya. Kemudian ada layanan-layanan streaming dan seterusnya. Lalu berikutnya adalah platform, itu misalnya platform itu segmennya adalah developer. Misalnya apa? Nanti kita lihat contohnya. Infrastruktur itu siapa penggunanya? Itu adalah nanti usernya adalah operator IT. Kita lihat. Nah, di sini cloud computing biasanya ini di sana itu kalau SaaS ya, software itu biasanya terkait dengan komunikasi, CRM, ERP, email, game dan seterusnya. Yang itu menyasar segmennya adalah segmen end user. Communication maksudnya apa misalnya? Ya termasuk email di dalamnya, termasuk medsos di sana itu ya, CRM, ERP dan seterusnya. Nah, kemudian kalau cloud computing yang kedua, layanannya kedua itu adalah platform. Itu biasanya contohnya itu adalah berupa web itu ya, web misalnya kita akan membangun web, kemudian web itu kita akan online kan. Nah, maka kita akan menyewa yang namanya hosting. Kita akan nitip file-file kita yang kemudian nanti file kita bisa kita kelola, kita bisa atur hak aksesnya, kita bisa atur database-nya, kita bisa kembangkan menggunakan beberapa aplikasi. Nah, itu adalah contoh dari platform as service. Nah, kemudian yang berikutnya ini yang lebih kompleks lagi, yaitu infrastructure as a service. Jadi kita itu sewa infrastruktur, kita sewa server, kita sewa penyimpanan, kita sewa jaringan, kita sewa keamanan dan seterusnya. Yang itu tentunya harganya lebih mahal, tapi customnya juga bisa lebih
merdeka lagi. Maksudnya apa? Kita bisa custom sesuai dengan keinginan kita. Nah, seberapa jauh custom yang bisa kita lakukan? Nah, kita lihat di sini. Ya. Nah, yang berwarna biru itu ya, atau cyan itu ya. Nah, itu adalah yang bisa kita kelola atau yang bisa kita you manage gitu ya, yang bisa kita kelola. Nah, kemudian kalau yang berwarna merah itu adalah yang dikelola oleh penyedia layanan. Nah, kalau kita bacanya dari yang paling kanan ya, ini kalau misalnya SaaS itu ya, aplikasi data, runtime, middleware, OS, virtualization, server, storage, networking, ini semuanya kita nggak ada hak akses dan hak kelola sedikit pun. Kita hanya sebatas konsumen akhir, itu ya. Seperti di sini ini kan konsumen akhir. Nah, ini kan end user, dia hanya pokoknya siap pakai lah, prasmanan siap pakai. Itu kita nggak bisa custom itu nggak bisa. Itu ya, itu kalau software as service. Jadi ini user ya, itu tidak ada hak untuk mengatur. Nah, kalau yang kedua ini ada platform, itu masih bisa kita selain pakai, kita juga bisa custom aplikasi yang kita miliki. Kemudian kita bisa custom data yang kita miliki itu ya. Nah, itu kalau platform. Misalnya apa ya tadi, hosting itu. Nah, kalau infrastructure itu ada hal-hal yang lebih luas atau lebih merdeka untuk bisa kita atur, yaitu application-nya, datanya, kemudian ada tambahan runtime, lalu ada tambahan middleware, lalu ada tambahan sistem operasi. Nanti kita bisa tentukan sistem operasi di server kita yang di awan itu ya, apakah mau menggunakan Windows, apakah mau menggunakan Linux atau menggunakan yang lain. Middleware-nya itu ya mau menggunakan apa, runtime-nya nanti mau menggunakan apa, ini terkait dengan aplikasi programnya ya. Nah, dan seterusnya, ini nanti customnya bisa lebih banyak, tapi tetap di sana virtualisasi, server, storage, networking secara fisik kita tidak bisa mengelola. Tetap yang mengelola itu secara fisik adalah yang punya atau rekanan kita. Nah, ini adalah stage ya, atau perbedaan dari infrastructure as a service, kemudian platform as a service, dan software as a service itu ya. Oke. Kemudian contoh dari penyedia layanan cloud computing untuk software as a service ini ada cloud scraping, ada WHM, OS, ada Verizon, ada Cloudblue, dan ada banyak yang lain itu ya. Kalau platform as a service ini ada GitHub, ada GitLab, ada Kubernetes, ada Docker ini ya. Nah, ini jadi kita ada hak untuk mengelola itu ya. Kita ada hak untuk mengelola dari konten-konten atau aplikasi yang kita miliki. App deployment atau scaling, kemudian CI automation ya, kita bisa atur ya, container orchestration, jadi kita bisa atur sendiri di orkestra gitu ya, di orkestra sistem yang kita miliki. Kemudian kalau infrastructure, nah ini ibaratnya adalah kita sewa ruko kosongan, mau ruko itu diisi apa, diisi meja, diisi apapun terserah itu ya. Ini infrastructure, jadi kita sewa ruko kosongan ya, kita sewa harddisk kosongan, kita kemudian sewa virtual machine yang kemudian nanti kita bisa atur sendiri tampilannya mau seperti apa dan seterusnya. Nah, contohnya ada Virtuoso, ada KVM, ada Chef, ada OpenStack dan seterusnya. Ini adalah contoh penyedia layanan cloud computing. Kalau kalian penasaran itu nanti silakan bisa kalian kunjungi salah satu dari yang ada di situ. Apa saja layanannya itu sangat banyak. Nah, fitur-fitur komputasi awan yang pertama itu adalah yaitu resource pooling. Nah, di mana sumber daya secara fisik itu terpusat. Kalau di Jakarta itu ada namanya Jakarta Center gitu ya, Jakarta Data Center, yang kemudian itu berisi server-server yang kemudian disewakan.
Ya, jadi kalau misalnya di dunia nyata ada sewa ruko, ada sewa mall, ada sewa gedung, ada sewa segala macam, nah ini ada sewa sumber daya yang itu bisa dimanfaatkan bersama. Itu ya, resource pooling. Kemudian yang berikutnya on demand self service. Nah, ini karakteristiknya. Apa? Jadi misalnya penyedia mall misalnya ya secara fisik itu kan dia menyediakan berbagai macam layanan. Nah, layanan yang mau kita ambil yang mana? Ya, sesuai kebutuhan kita. On demand self service, on demand saja. Apa yang kita butuhkan? Oh, email dan web misalnya. Oh, ya udah email dan web. Oh, sama networknya juga kita perlu custom. Nah, berarti nanti kita nambah lagi. Tentunya dengan tambahan-tambahan layanan yang kita ajukan, maka akan nambah juga biayanya. Biasanya nanti pakai sistem tagihannya itu bulanan atau tahunan. Nah, easy maintenance ya, dengan komputasi awan itu nanti menjanjikan pengelolaan atau perawatan yang mudah. Kenapa? Karena yang merawat itu adalah yang punya server atau yang punya infrastruktur gitu ya. Kita tinggal pakai saja. Nah, ibaratnya mobil ya, ini adalah mobil rental kita tinggal pancal saja ya, kita tinggal isi bensin saja. Mobil itu mau rusak, mobil itu mau ganti oli, mobil itu nyerempet, nah itu adalah nanti urusan yang punya mobil. Nah, dan tentunya juga tergantung perjanjian nantinya. Isi maintenance ya, yang penting kita tinggal pancal saja, kita tinggal pakai. Nah, yang keempat itu adalah network access ya. Kenapa kok bisa mengakses jaringan yang besar? Kenapa? Karena di situ berkumpul semua pengguna dari infrastruktur yang kemudian kita sewa. Nah, kita bisa berbagi, misalnya sama-sama nyewa ruko ya, yang satu ini sepi, yang satunya rame. Nah, nanti bisa jadi di sana berbagi berbagi sumber daya. Nah, itu seperti itu. Kemudian availability ya, ini adalah fitur selanjutnya yang menarik, yaitu availability. Jadi availability itu apa? Jadi kemudahan untuk didapatkan, available gitu ya, mudah untuk didapatkan. Kita tinggal pilih saja, kita tinggal bandingkan antara penyedia komputasi awan yang satu dengan yang lainnya ya, penyedia cloud computing yang satu dengan yang lainnya, tinggal kita bandingkan mana yang itu nanti cocok dengan budget kita, mana yang itu sesuai dengan kebutuhan kita, mana yang lebih murah gitu ya. Nah, itu karena banyak yang nawarkan, pasti akan perang tarif, perang harga. Nah, disinilah keuntungan dari kita sebagai konsumen. Available, mudah didapatkan, sangat banyak yang menawarkan itu ya. Kemudian yang keenam itu automatic system. Nah, ini juga kelebihan selanjutnya. Jadi sistem itu bisa berjalan secara otomatis itu. Yang ketujuh ekonomis ya, karena kita tidak perlu membeli atau kita tidak perlu investasi untuk sumber daya fisik. Kita tidak perlu beli mesin, kita tidak perlu instalasi jaringan, kita tidak perlu menyewa orang khusus untuk melakukan instalasi, analisis dan seterusnya ya. Kita tinggal pakai, kita tinggal pilih yang kita punya. Kita tinggal pilih ke penyedia yang menyediakan layanan yang kita inginkan. Itu ekonomis itu ya. Nah, kemudian yang berikutnya security. Nah, lebih aman. Kenapa? Karena mereka biasanya memberikan garansi keamanan ketika misalnya ada potensi untuk diserang atau bahkan malah terkena serangan hacker misalnya, maka kita tinggal kontak saja pihak maintenance yang ada di penyedia cloud kita ya, maka akan bisa langsung diperbaiki oleh mereka, akan bisa langsung di recovery oleh mereka. Nah, itu seperti itu enaknya kalau kita menggunakan cloud computing. Nah, pay as you go. Nah, ya bayar yang kita pakai saja gitu ya. Kita tidak model paket-paketan, bayar yang kita pakai ya, tentunya ya kalaupun ada paket ya paket yang sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, micro service, nah ini juga mudah untuk dievaluasi terkait dengan layanannya itu ya, micro service. Jadi layanannya itu
kok tiba-tiba ada gangguan. Nah, maka kita bisa langsung komplain. Dari mana kok gangguan kita tahu? Ya, itu misalnya dari akses kita itu ya, atau kita mendapat komplain dari klien kita, dari pelanggan kita. Nah, maka komplainnya itu terkait misalnya dengan jaringan yang lemot, terkait dengan tidak sinkronnya data dan sebagainya. Nah, itu nanti bisa kita langsung layanan itu langsung bisa kita minta untuk kita lakukan atau dilakukan perbaikan oleh si penyedia layanan cloud computing itu. Nah, ini adalah beberapa fitur ya. Tentunya di balik berbagai kelebihan ini tentunya ada kekurangan. Nah, ini yang memang tidak ada di slide saya, dan saya minta nanti kalian untuk bisa mendiskusikan di kolom diskusi yang ada di e-class gitu ya. Oke, saya kira itu ya. Kita lanjutkan lagi. Oke, selanjutnya ini adalah contoh penyedia layanan cloud computing yang lain ya. Tadi di atas sudah. Nah, ini kita munculkan lagi ya. Kalau yang SaaS, software as a service, ada Zoho, ada Salesforce dan seterusnya. Ada Google, itu ada macam-macam. Platform as service, nanti ada Google, ada Forcecom dan seterusnya. Lalu infrastruktur, itu ada Amazon Web Service atau AWS gitu ya, dan sebagainya. Nah, ini contoh yang lain. Oke, itu tadi tentang cloud computing. Yang selanjutnya, materi kita yang ketiga adalah komputasi masa depan. Kayak apa sih gambarannya komputasi ke depan yang sudah ada di depan mata lah, nggak usah terlalu jauh gitu ya. Kita bisa lihat tentang komputasi masa depan. Nah, jadi komputasi masa depan ini adalah machine learning, yaitu kemampuan komputer untuk bisa belajar dari pengalaman yang tersimpan dalam memori. Nah, perkembangan komputasi masa depan adalah membuat komputer yang memiliki kemampuan berpikir yang mirip manusia. Jadi prediksinya tahun 2045 kemungkinan besar kecerdasan komputer itu sudah menyamai atau hampir menyamai kecerdasan manusia. Nah, kecerdasan komputer ini didapatkan dengan meniru kecerdasan manusia, kecerdasan hewan, dan juga kecerdasan alam. Nah, jadi kita lihat di sini ada gambar yang cukup lucu juga ya, menggelitik dari evolusi manusia gitu ya, dari kera. Kemudian walaupun kita juga nggak percaya kalau kita berasal dari kera itu ya. Nah, tapi ini hanya sebagai contoh lucu-lucuan aja. Jadi dari kera, kemudian ke nomaden, kemudian kita berjas, kita pakai gadget, kemudian kita pakai VR, kemudian kita pakai tool-tool yang lebih canggih, dan kemudian sampailah nanti kita pada robot, kita seolah menjadi robot. Itu anekdot saja ya. Oke, yang berikutnya virtual reality. Nah, virtual reality ini adalah masa depan komputasi yang sudah mulai kita rasakan tapi masih dalam tahap penelitian itu ya, dimana virtual reality atau realitas maya adalah teknologi yang membuat pengguna dapat berinteraksi ya, dengan suatu lingkungan yang disimulasikan oleh komputer. Suatu lingkungan itu yang sebenarnya yang ditiru atau benar-benar suatu lingkungan yang hanya ada dalam imajinasi. Jadi bisa lingkungan imajinasi, bisa juga lingkungan yang asli kemudian kita tiru di layar virtual. Nah, biasanya dia pakai gadget yang ditutupkan di kepala, kemudian kita pegang sesuatu atau kita berinteraksi nanti dengan monitor. Nah, yang di sini ini adalah untuk apa yang dihadapi oleh yang ada di kacamata ini atau gadget ini atau Google istilahnya itu ya. Nah, dia ada di ruangan simulasi ini ya, tapi seolah-olah dia sedang berada di suatu tempat. Nah, itu namanya virtual reality ya. Dia secara fisik itu ada di sebuah kamar atau ada di lab atau ada di suatu tempat di rumah atau di kampus gitu ya. Nah, tapi dengan adanya realitas virtual nanti dia seolah-olah sedang berada di Mars, dia seolah sedang berada di pusat perbelanjaan, seolah dia sedang berada di pusat rekreasi, seolah dia berada di pantai, padahal dia sedang ada di rumah. Itu ya, secara visual. Maka ini namanya virtual reality. Nah, ini 5-10 tahun ke depan ini akan menjadi barang yang lumrah. Kalau sekarang ini masih dalam tahap pengembangan.
menarik gitu ya. Kalau kita mau rekreasi ke suatu tempat, kita cukup pakai kacamata, maka kita sudah berada di suatu tempat itu gitu ya. Yang berikutnya augmented reality. Nah, ini adalah teknologi yang menggabungkan benda maya 2 dimensi dan ataupun 3 dimensi ke dalam sebuah lingkungan nyata. Jadi kombinasi antara dunia maya dan dunia nyata, hampir sama dengan virtual reality tadi ya. Nah, tapi kemudian diproyeksikan benda-benda maya tersebut dalam waktu yang nyata. Nah, contoh yang paling konkret yang kemarin dulu sempat booming itu adalah Pikachu. Pikachu ini adalah icon dari game apa ini ya, saya lupa ini. Silakan disampaikan di komentar gitu ya. Nah, ini kemudian ini untuk yang gambar sebelah kiri, ini adalah gambaran dari augmented reality. Ketika misalnya kita berada di suatu tempat yang asing, kemudian kita arahkan gadget kita ke depan arah pandangan kita ya, kemudian di sana nanti kita aktifkan augmented reality, maka langsung akan muncul. Nah, itu ada gedung apa, kemudian itu ada toko apa, lalu di depan kita ada kafe namanya apa, ratingnya seperti apa, menunya apa saja gitu ya. Di toko jam yang dijual jamnya nanti apa saja. Kalau kita klik misalnya nanti di sini klik watch shop gitu ya, nah maka akan muncul jam-jam yang ditawarkan, jam seperti apa, harganya berapa, dan seterusnya. Kemudian di restoran ketika kita klik nanti akan muncul menunya, harganya, dan seterusnya. Ketika klik cafe shop nanti akan muncul menunya, harganya, dan sebagainya. Di bagian sana nanti akan muncul ada apa lagi. Nah, itu adalah namanya virtual reality. Jadi kita akan memotret secara real time itu ya, dengan gadget kita yang kemudian itu akan itu akan dideteksi melalui GPS kita sedang berada di mana, kemudian itu dikenali oleh gadget kita yang kemudian akan memberikan data yang terkait dengan apa yang ada di depan kita itu melalui gadget yang kita miliki yang sedang aktif. Nah, itu namanya augmented reality. Kalau yang sudah pernah main game Pikachu ini ya, saya lupa ini namanya, nanti coba silakan disampaikan di grup gitu ya. Nah, di game ini, nah ini akan betul-betul merasakan bagaimana augmented reality. Orang itu berjalan sambil melihat gadget yang kemudian di sana itu ada satu tokoh Pikachu yang kemudian bisa kita lakukan interaksi ya secara langsung di sana itu ya, augmented reality. Selanjutnya adalah holograf. Nah, holograf adalah teknik yang memungkinkan cahaya dari suatu benda yang tersebar direkam dan kemudian direkonstruksi sehingga objek seolah-olah berada pada posisi relatif sama dengan media yang direkam. Nah, ini adalah metode rekonstruksi 3 dimensi gitu ya. Metode rekonstruksi 3 dimensi berbasis cahaya yang kemudian itu bisa kita lihat secara nyata. Melihatnya itu bisa menggunakan kacamata khusus atau bisa dengan kacamata telanjang ya. Untuk contoh bagaimana holograf ini bekerja, itu silakan bisa klik link YouTube yang ada di situ ya. Nanti ada contohnya. Ini gambar yang ada di sebelah kanan adalah contoh holograf satu blok gedung-gedung pencakar langit itu ya, dengan berbagai fitur yang ada di dalamnya itu ya, yang itu kita sentuh. Nah, kalau kita sentuh itu ya itu ternyata cahaya gitu ya, bukan bentuk 3 dimensi asli tapi seolah-olah 3 dimensi. Nah, itu adalah teknologi holograf yang nanti akan semakin familiar 5, 10 atau 15 tahun ke depan, itu akan familiar dan lebih murah. Kalau sekarang masih sangat mahal karena masih dalam tahap pengembangan. Berikutnya, nah ini electronic nose. Electronic nose itu apa? Yaitu hidung elektronik. Nah, hidung elektronik ini adalah bagaimana melatih komputer ini bisa mengenali jenis aroma yang diterima oleh sensor molekul kimiawi. Nah, ini analoginya sama
proses cara kerja hidung elektronik dengan hidung kita, hidung biologis kita gitu ya. Jadi ada aroma kemudian diterima oleh sensor yang ada di hidung, itu ya. Di sini juga ada sensornya, raw sinyalnya ini nanti adalah berupa campuran-campuran kimiawi gitu ya, senyawa-senyawa kimiawi nanti di sana akan diterima. Kemudian dari sinyal-sinyal kimiawi ini kemudian masuk ke otak gitu ya, diproses. Nah, di sini juga diproses sinyalnya itu nanti akan dikategorikan, akan ditafsirkan, akan dianalisis di sana. Kemudian selanjutnya adalah dibandingkan dengan database aroma yang sudah ada di komputer kalau ini yang buatan, kalau yang elektronik. Kalau yang di sini berarti kita bandingkan dengan rekaman di memori kita terkait dengan aroma ya. Di rekaman memori otak kita itu nanti akan ditentukan, oh ini aroma harum, oh ini mandan kecut, oh ini aroma mambu, atau aroma apapun itu ya. Nanti sudah kita punya library-nya di otak kita. Nah, di sini juga ada library-nya yang kemudian akan dicocokkan, oh ini aroma A, aroma B. Kalau campurannya kimianya adalah ini, maka nanti akan membentuk, oh ini adalah aroma ini. Nah, itu seperti itu, sama ya. Jadi cara kerja dari sistem electronic nose itu sama dengan cara kerja seperti hidung manusia. Nah, kalau ingin tahu lebih lanjut, nanti silakan kalian bisa klik di link YouTube yang tersedia di PDF yang saya masukkan di kelas itu ya. Silakan nanti kalian bisa klik. Nah, itu seperti itu. Electronic nose. Jadi panca indera kita itu semuanya nanti akan komputerkan gitu ya, akan ditiru oleh komputer ya. Makanya prediksinya nanti 2040-2050 itu manusia buatan itu ya, manusia artificial itu sudah bisa hampir menyamai kemampuan manusia kita ya, seperti kita. Nah, itu begitu. Selanjutnya ada beberapa aspek kecerdasan buatan. Ini kalau tadi itu secara umum. Nah, sekarang kita lihat secara skematik. Jadi kecerdasan buatan itu ya nanti terkait dengan bagaimana otak kita itu bekerja yang kemudian ditiru ya, cara kerja otak kita itu ditiru di komputer. Itu ya, kecerdasan buatan. Nah, apa saja sih yang bisa dilakukan? Yang pertama itu adalah machine learning, menggunakan deep learning, prediktif itu ya. Tadi misalnya apa? Prediktif analitik misalnya apa? Yaitu memprediksi aroma, memprediksi suara. Misalnya kalau ada suara dimasukkan ke komputer, kemudian nanti komputer akan bisa menebak, oh ini suara si A, suara si B, suara si C, dan seterusnya. Itu prediktif analitik. Otak kita kan kerjanya seperti itu. Menggunakan apa? Teknik yang sekarang lagi tren namanya deep learning. Contohnya itu. Dan berikutnya ada natural language processing, yaitu bisa melakukan klasifikasi, translation ya. Kemudian bisa melakukan data ekstraksi data gitu ya. Nah, ini adalah natural language processing. Ini adalah pemrosesan bahasa alami. Pemrosesan bahasa alami di sini adalah bisa berupa suara, voice recognition gitu ya. Nah, natural language processing. Kemudian di Twitter itu kan semuanya juga bahasa alami ya, bahasa yang diketik itu ya. Kemudian di Facebook ada update status dan seterusnya ya. Nah, itu semuanya bisa diklasifikasikan. Misalnya di Twitter itu nanti bisa diklasifikasikan apakah yang namanya nanti sentiment analysis gitu ya. Sentiment analysis di Twitter menggunakan ilmu NLP, natural language processing, diklasifikasikan apakah update status dari warganet itu ya, itu negatif apa positif terhadap omnibus law misalnya yang sekarang sedang ramai gitu ya. Tanggapannya seperti apa, banyak yang positif apa banyak yang negatif, itu nanti bisa diklasifikasikan dengan cepat. Bisa dilihat dari apa, trendingnya, jumlah tweetnya dan seterusnya. Ini selanjutnya di sana adalah terkait dengan speech. Nah, di sana ada dua tugas yang utama, yaitu apa, text to speech, lalu ada speech to text. Maksudnya apa? Yaitu
gadget kita sekarang itu sudah cerdas. Kalau kita ingin mencari sesuatu, biasanya kita buka Google, kemudian kita ketik, gitu ya. Nah, tapi untuk yang baru-baru, yang bagus itu kita tinggal buka gadget, kemudian kita masukkan suara. Saya ingin makan rendang misalnya, nah maka di sana nanti akan muncul hasil pencarian rumah makan Padang di sekitar kita. Nah, itu seperti itu. Itu apa? Yaitu speech to text atau text to speech itu ya. Nah, kalau speech to text itu yang barusan, jadi bagaimana speech to text itu adalah suara yang kemudian dikenali, kemudian diekstraksi menjadi kalimat-kalimat yang ada di Microsoft Word misalnya. Nah, kalau text to speech itu sebaliknya, yaitu bagaimana misalnya di Google Translate itu, kalau kalian gunakan Google Translate itu kan kalian copy paste ya, dari bahasa Inggris ke Indonesia. Nah, kemudian yang di Indonesia nanti kalau kalian pencet tombol voice, maka itu akan dibaca oleh robot yang disediakan oleh Google itu yang suaranya lucu itu loh ya, yang text to speech itu ya. Nanti silahkan kalian bisa coba itu untuk text to speech yang ada di Google Translate. Berikutnya, nah ini yang tidak kalah menarik juga adalah indera penglihatan kita itu ditiru ya, image recognition, pengenalan image, lalu ada machine vision, bagaimana mengenali bagian-bagian dari sebuah gambar atau video ya. Nah, ini jadi misalnya kita melihat video CCTV, nah di CCTV itu nanti bisa dilakukan segmentasi, mana objek manusia, mana objek meja, mana objek barang-barang, mana objek sepeda misalnya, mana mobil dan sebagainya. Nah, itu semuanya nanti bisa dikenali secara visual dalam tanda kutip oleh komputer. Inputnya dari mana? CCTV, kamera, video dan seterusnya. Yang kemudian itu dikenali menggunakan apa? Machine learning, menggunakan deep learning. Berikutnya expert system cerdas. Sistem cerdas ini misalnya apa? Melakukan automatic screening. Kalau kalian buka aplikasi BPJS, di sana kalian bisa melakukan screening secara otomatis. Yang kemudian ketika proses screening sudah selesai, nah maka kalian itu bisa dapat hasilnya saat itu juga. Kalian itu sehat, kurang sehat, tidak sehat, atau terindikasi COVID dan seterusnya. Itu expert system. Kemudian planning and operation, ini kaitannya dengan dunia bisnis dan ekonomi gitu ya. Ini juga banyak lompatan-lompatan yang terkait dengan artificial intelligence. Jadi bagaimana nanti di sana bisa membuat perencanaan perusahaan yang otomatis dan tepat sasaran itu ya. Nah, yang berikutnya ini yang tidak kalah menarik adalah yang terakhir, ada namanya robotik. Ya, robotik ini adalah kombinasi perangkat keras, perangkat lunak gitu ya, yang kemudian membuat satu robot yang bisa kita kendalikan, atau robot itu bisa belajar sendiri. Kalau robot yang kita kendalikan itu masih prosedur lama gitu ya. Nah, kalau yang baru itu adalah robot itu bisa belajar dari apa yang kemudian dia dapatkan di sekitarnya. Itu sudah banyak yang mengembangkan. Nah, itu ya. Nanti kalau ingin penasaran silakan bisa dilihat perkembangan robotika terkini itu ya, yang dia bisa belajar dari lingkungan. Nah, aplikasi kecerdasan buatan ada banyak, yaitu di bidang kesehatan, di bidang automobile, di bidang finance, surveillance ya, sosial media, entertainment, education, space exploration, kemudian gaming, robotik, agriculture, kemudian e-commerce itu ya. Nah, yang mana ini kalau kalian kepo bisa dilihat di tayangan YouTube, itu ada banyak aplikasi kecerdasan buatan di berbagai bidang yang saya cantumkan di sini. Nah, ini adalah beberapa, ini baru beberapa ya, yang lain itu bidang-bidang yang lain yang di luar ini juga banyak. Misalnya apa? Bidang sejarah, bidang agama, atau bidang-bidang yang lainnya yang terkait dengan kita ya, misalnya bidang komunikasi gitu ya, bidang media dan seterusnya. Nah, masa depan AI
atau masa depan kecerdasan buatan seperti apa, ya nanti akan diimplementasikan di bidang kesehatan, di bidang autonomous vehicle atau kendaraan yang otonomus gitu ya. Jadi kita tinggal tidur, masuk kendaraan, kemudian kendaraan itu akan kita tinggal bilang ke alun-alun. Nah, kita tidur, maka beberapa menit kemudian sudah sampai di alun-alun, kita dibangunin. Mas, bangun mas, sudah sampai alun-alun. Nah, itu yang bunyi adalah mesinnya. Tapi bukan mesin kendaraannya, tapi mesin komputer yang ada di dalam kendaraan. Itu ya. Nah, kemudian security and defense. Nah, bidang keamanan dan pertahanan ini ya. Nah, kemudian di bidang manufacturing, bidang education, entertainment, finance and banking, kemudian workplace dan seterusnya. Nah, ini semua bidang, semua lini kehidupan sekarang itu mengarah kepada kecerdasan buatan, menggunakan kecerdasan buatan di dalam memberikan layanan, menciptakan produk gitu ya. Ya, yang mana goalnya itu adalah untuk memberikan berbagai macam kemudahan kepada kita gitu ya. Tapi harus ingat di sana bahwa yang namanya teknologi ibaratnya itu adalah bermata dua ya. Nah, bisa ada dampak positifnya, ada juga dampak negatif. Nah, dampak positif dan negatif yang terkait dengan masa depan teknologi, silahkan kalian nanti bisa kita diskusikan di grup WA atau di ikhlas ya. Saya kira itu untuk penjelasan materi kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, dan diskusi silakan bisa kita lanjutkan di grup WA ataupun di di ikhlas. Ya, sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.